Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wa ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqillah faqad fazal muttaqun. فيا أيها الحاضرون، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita sadar pada hari ini kita masih menghirup udara yang segar. Kita masih diberikan kesempatan untuk melangkah ke masjid. Kita masih diberikan nyawa. Dan kita masih diberikan iman di dalam hati kita. Bentuk rasa syukur kita, bentuk rasa takwa kita, kita tunaikan ibadah kewajiban kita, sholat Jumat berjamaah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mari hidupkan nilai-nilai iman dan takwa kita di dalam hati ini. Mari kita ajak sanak famili kita untuk menghidupkan nilai-nilai ketakwaan dan keimanan di dalam hati kita. Masih untung kita di Indonesia aman, tentram, makmur. Masih bisa tidur nyenyak walau tidak ada tempat singgah. Masih bisa makan semiskin-miskinnya kita di Indonesia. Bagaimana kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, mereka setiap detik berpotensi diburu dengan roket-roket, peluru-peluru, bom-bom. Mereka jihad fisabilillah. Ingat suatu hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh beliau, ayul a'mal ilallah, amalan yang baik di sisi Allah ada 3 macam. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Boro-boro kita tepat waktu, salat masih kita undur-undur. Padahal Indonesia aman, tidak ada teroris yang mengejar, tidak ada penjajah yang ingin memusnahkan. Tetapi kita lupa dengan Allah. Allah berikan kenyamanan, Allah berikan nikmat yang sempurna, Indonesia tercinta. Tapi kita lalai dengan nikmat yang Allah berikan, sehingga hampir banyak kita lupa dengan ibadah kepada Allah. Sibuk dengan kerja, sibuk dengan main-mainan. Semua itu menyilaukan hati kita, menyilaukan hidup kita. Coba kita pandang saudara-saudara kita beribadah diawasi oleh Zionis sebelum pecahnya 7 Oktober kemarin. Sebelum dari perperangan itu, Palestina sudah dijajah, ibadah dilihati oleh Zionis. Setiap anak sekolah selalu dirazia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Negara Islam terjajah. Masa kita Indonesia terbesar Islamnya, orang yang beriman jika melihat saudara-saudaranya yang seiman dijajah, tentunya kita harus berontak. Walau kita tidak bisa jihad fisabilillah, tapi kita bisa berperang melalui handphone kita,
bersuara kita meneriakkan kemerdekaan untuk Palestina. Lalu apa yang kedua amalan yang baik itu? Pertama salat, kedua birrul walidain, bakti dengan orang tua. Kita sudah Allah panjangkan umur, dengan orang tua masih tidak akur. Dengan orang tua selalu berbantah-bantahan. Padahal kita mukmin, kita Islam, kita menyatakan iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat. Mana iman kita jika dengan orang tua kita bermusuhan? Mana iman kita? Lalu yang ketiga, jihad fi sabilillah, jihad berperang di jalan Allah. Kita kembalikan lagi Palestina berperang mati-matian. Zionis yang biadab menyerbu orang-orang yang tidak bisa berperang, warga sipil yang diserbu, bukan tentara-tentara Hamas, tentara-tentara Palestina, bukan. Na'udzubillah, subhanallah. Kita di Indonesia hanya bisa berdonasi. Semiskin-miskin kita masih bisa makan di Indonesia. Ayo berbagi dengan Palestina. Negeri itu bersejarah bagi umat Islam. Al-Aqsa, kiblat yang pertama untuk umat Islam, perlu kita jaga. Pesan Rasulullah, jaga Palestina, jaga Al-Aqsa dari Zionis. Dulu pernah dijaga Palestina, dimerdekakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab tanpa perperangan. Lalu setelah Umar bin Khattab dijajah lagi Al-Aqsa, dimerdekakan Salahuddin Al-Ayyubi dengan perperangan yang sengit. Setelah itu dijajah lagi, sampai sekarang kita doakan Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestina. Ya Allah, bantu para muslim muslimat mujahidin di Palestina, bantu mereka untuk memusnahkan Zionis biadab itu. Anak-anak di bumi hanguskan agar tidak ada generasi di Palestina. Na'udzubillah, subhanallah. Krisis manusia, krisis ekonomi, krisis semuanya di sana. Kita di Indonesia masih bisa tidur nyenyak. Kita di Indonesia masih bisa mencari nafkah, makan kenyang. Orang mukmin harusnya innamal mu'minu kal bunyani yasuddu ba'dhum ba'dha. Mukmin yang satu dan yang lainnya bagaikan bangunan yang memperkokohkan satu bangunan yang lainnya. Jika kita tidak bersatu, maka kita akan runtuh. Jika kita runtuh, maka Zionislah yang akan berkuasa. Na'udzubillah, subhanallah. Di setiap masjid di hari Jumat, semoga semua di jagat raya mendoakan Palestina, karena hanya doa yang bisa kita hantarkan. Walaupun kita mampu untuk ke sana, tetapi kita tidak ada wewenang untuk memegang senjata, tidak mengerti bagaimana bertempur. Kita doakan tentara-tentara di sana mampu melawan Zionis, laknatullah alaih. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mereka sudah berjihad, kita harus bisa berjihad. Walau tidak raga kita, jiwa kita, namun harta kita bisa berjihad di jalan Allah. Kita darmakan sebagian harta kita di tempat ormas-ormas yang memang ada label pemerintah. Kita ajak warga kita ajak jamaah kita untuk penggalangan dana, untuk jihad kita kepada Allah. Mudah-mudahan hasil dari donasi itu bisa dimanfaatkan para tentara Palestina, bisa dimanfaatkan untuk obat-obatan. Baru-baru ini kita dengar dokter-dokter sudah disandra. Bagaimana nasib orang-orang yang terluka? Krisis medis. Semoga Allah beri perlindungan mujahidin yang ada di sana. Kita pun di sini bisa menjadi mujahid Allah. Mari kita ajak anak-anak kita, ajak famili kita, ajak teman-teman kita untuk jihad di jalan Allah. Belum bisa kita perang di sana, tapi kita bisa perang melawan hawa nafsu kita, melawan kemaksiatan yang di depan mata saya untuk di Indonesia. Kita bisa bantu dengan donasi, kita bantu dengan doa, karena hanya doa. Al-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Allah dengar, Allah akan kabulkan. Allah akan merdekakan Palestina sesuai dengan tertera dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka daripada itu, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Jika kamu melihat kemungkaran, nampak kemungkaran di depan mata, maka kau habisi, kau tangani dengan kekuasaan. Jika kita masih ada kekuasaan,
Ayo, berantas kemaksiatan, hancurkan kemurkaan. Jika kita ada tangan, ada kekuasaan, mumpung selagi ada, kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jika kita tidak mampu dengan kekuasaan kita, maka dengan lisan, dengan lidah. Sekarang yang bisa mewakili lidah kita adalah handphonemu, yang bisa kau share kemana-mana untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita basmi kemungkaran. Ayo kita hidupkan kema'rufan. Kebaikan-kebaikan kita siarkan di dunia ini, agar Indonesia, kita semua, khususnya di kota Palembang, kita bisa menjadi orang-orang yang baik budi pekertinya dan bisa menularkan ke generasi-generasi kita. Jangan sampai generasi kita tidak tahu Allah, tidak tahu Rasulullah, dan tidak tahu sejarah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, jika kita tidak peduli dengan kemaksiatan, tidak kita cegah dengan kekuatan, dan tidak pula dengan omongan, maka dengan hatimu, biqalbi, dengan hatimu itu, jika hati kalian mengerutu dengan kemaksiatan, artinya masih ada iman. Apa kata Rasul? Wazalika adhaful iman. Demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Lemah iman kita jika kita tidak mampu dengan suara kita, dengan kekuasaan kita, cuma mampu dengan hati kita, masih ada iman. Jika kita tidak peduli sama sekali dengan mereka seperti di Palestina, kita bukan orang yang tergolong beriman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua sadar, dan semoga kita berdoakan Palestina merdeka, Palestina bisa mempertahankan Al-Aqsa. Kita hanya bisa mengantarkan doa dan donasi-donasi terbaik kita. Di mana ada donasi-donasi yang memang legalnya ada dari pemerintah, silakan kita bantu seadanya, karena itulah yang bisa kita hadiahkan untuk mereka dan saksi jihad kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah kali ini mengajak kita untuk sadar agar terpupuk keimanan dan ketakwaan kita. Rasa iba, rasa itu harus kita munculkan di dalam hati selaku orang yang beriman. Ketika kita melihat orang yang kesulitan, kita harus peduli bagaimana kita membantunya. Jangan sampai dalam hati ini tidak ada rasa benci dengan Zionis, tidak benci dengan kemaksiatan. Itu di luar iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.